Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh pendengar, teman-teman dimanapun dan kapanpun kalian sedang menonton podcast kali ini. Jadi, Sobat Posko, welcome back to podcast komunikasi atau podcastnya Anak Ilmu Komunikasi. Sebenarnya Sobat Posko, pada hari ini podcast kali ini itu adalah salah satu tugas dari dosen mata kuliah saya. Nah, jadi tentu saja karena ini merupakan salah satu tugas dari dosen mata kuliah saya, jadi tema dan pembahasan kita pada kali ini adalah tema yang ditentukan langsung oleh dosen mata kuliah saya, yang tentunya ini akan sangat menarik. Akan tetapi pada pembahasan nanti itu akan ada vibes seram, tapi kita akan bahas dan kupas secara tuntas dengan cara yang santai. Oke, teman-teman Sobat Posko, pada kepo nggak sih apa yang akan kita bahas pada hari ini? Tapi sebelum itu, teman-teman semua perlu tahu kalau narasumber kita pada hari ini itu adalah narasumber yang gak kaleng-kaleng. Kenapa gak kaleng-kaleng Sobat Posko? Karena narasumber kita ini adalah salah satu mahasiswi dari jurusan ilmu komunikasi secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya sebutin pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang salah satu teori dari ilmu komunikasi, yaitu teori jarum suntik. Jarum suntik Sobat Posko, serem gak sih bahas tentang jarum suntik? Tapi teman-teman pada kepo nggak sih apa yang akan kita bahas tentang jarum suntik tersebut? Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut, kita undang narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Kakak Nurul Fahnadila. Silahkan Kakak. Oke Sobat Posko, karena di samping saya udah ada Kak Nurul ya. Kak Nurul, terima kasih udah menyempatkan hadir pada podcast kita pada kali ini. Dan sebelum saya mempersilahkan Kak Nurul untuk memperkenalkan dirinya, mungkin terlebih dahulu saya duluan yang memperkenalkan diri. Oke, jadi izin Kak, perkenalkan, nama saya Ulil Fatihah sebagai host pada podcast kita hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya kepada Kak Nurul untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, agar pada pembahasan kita nanti Sobat Posko akan lebih santai dan lebih enjoy dalam mendengarkan kita melakukan pembahasan teori selanjutnya. Oke, silahkan Kak. Oke, bismillah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Fahnadila, biasa dipanggil Nurul. Saya sekarang adalah seorang mahasiswa semester 4 di Universitas di Makassar, yaitu Universitas Islam Negeri Al-Unair Makassar. Mungkin itu saja Kak. Oke Kak, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau Kak Nurul ini merupakan salah satu mahasiswi jurusan ilmu komunikasi. Jadi itu ya tadi yang saya katakan langsung dari jurusan ilmu komunikasi. Oke, kalau gitu Kak, kesibukan Kakak sekarang itu apa? Ya, kesibukan saya sekarang ya sudah pasti kuliah lah. Karena bagi saya kuliah itu adalah prioritas. Dan selain itu, kesibukan saya sekarang adalah berorganisasi. Apalagi sekarang lagi sibuk-sibuknya proker untuk milad fakultas. Oke, anak organisasi guys. Oke, selanjutnya sebelum saya mempersilahkan kita membahas lebih dalam tentang jarum suntik yang tadi, saya ingin meyakinkan Sobat Posko tentang bagaimana sih pengalaman kakak, latar belakang kakak di dunia anak ilmu komunikasi ini. Oke, silakan Kak. Oke, jadi dari sebelum kuliah memang dari sejak saya sekolah saya sudah tertarik dengan dunia ilmu komunikasi, entah itu dari teori-teorinya, baik dari psikologi, sosiologi dan sebagainya, dan dari segi prakteknya, misalnya dari editing, desain dan fotografi. Jadi
saya sudah sedikit belajar lah sebelum masuk kuliah ilmu komunikasi, dan saya memang dari dulu menginginkan untuk masuk di jurusan ini. Oke, nah makin kepo nggak sih apa yang akan kita bahas selanjutnya? Jadi kepada Sobat Posko, jangan kemana-mana dan tetap saksikan podcast kita pada hari ini. Oke Sobat Posko, langsung aja ya kita masuk kepada pembahasan kita tentang teori jarum suntik ini ya Kak ya. Oke, untuk pembahasan pertama saya ingin bertanya kepada Kakak tentang kenapa sih teori ini dinamakan sebagai teori jarum suntik dan sebenarnya sejarahnya ini gimana sih Kak? Oke, silakan Kak. Oke, sebelumnya teman-teman, saya pakai laptop ya untuk menambah referensi biar datanya ya cukup valid dan mendukung, karena kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, siap Kak. Ya, jadi pertanyaannya tadi itu tentang apa itu jarum suntik dan sejarahnya. Ya. Oke, jadi teori jarum suntik atau dalam bahasa Inggris itu hypodermic needle theory itu adalah sebuah teori komunikasi yang berkembang pada tahun 1920 sampai dengan 1930-an. Dan pada masa itu media itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan ia bisa mengatakan apapun kepada khalayak, dan khalayak bisa mempercayainya karena audiens atau khalayak pada masa itu bersifat pasif. Mereka menerima mentah-mentah semua informasi yang diberikan oleh media, sehingga model komunikasi ini bisa dilakukan pada masa-masa perang dunia sebagai propaganda dalam hal politik. Jadi itu. Oke, berarti ini bisa diibaratkan jarum suntik ini seperti cairan yang ada dalam jarum suntik yang disuntikkan langsung kepada khalayak ya. Seperti itu ya Kak ya? Iya, makanya dibilang jarum suntik itu karena media ini diibaratkan sebagai jarum suntik, dan jarum suntik itu ketika disuntikkan kepada tubuh maka efeknya akan terasa. Begitu pula dengan komunikasi model ini. Wow. Oke. Serem ya teman-teman ya. Makin kepo tentang pembahasan selanjutnya. Oke. Selanjutnya ya Kak ya, sebenarnya siapa sih yang menggagas teori seseram ini dan siapa sih yang menciptakan teori seperti ini? Oke, silakan Kak. Oke. Jadi teman-teman, penggagas dari teori ini namanya Harold Laswell, dan beliau adalah seorang memang yang pakar dalam bidang komunikasi dan politik, dan dia memiliki sebuah buku yang berjudul Teknik Propaganda atau dalam bahasa Inggris Propaganda Technique. Dan bukunya ini sangat populer pada Perang Dunia ya, karena jelas pada Perang Dunia itu politik menggunakan komunikasi massa sebagai bahan untuk mempengaruhi khalayak, karena pada masa itu komunikasi langsung itu sangat efektif. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Kak ya, tentang mungkin ya kepada semua sobat posko yang lagi nonton mungkin muncul ya beberapa pertanyaan tentang apakah teori ini berpengaruh kepada seluruh pengguna media? Oke. Jadi pertanyaannya apakah berpengaruh dengan Ya, apakah seluruh pengguna media ini akan terpengaruh kepada teori ini? Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, teori jarum suntik ini lebih sasarannya kepada khalayak yang pasif, sedangkan pengguna media itu terbagi menjadi dua, ada pasif, ada yang aktif. Nah, yang aktif ini pengguna media atau audiens yang bisa memfilter atau memilah-milih media yang mana yang harus dia dengar dan dia tolak. Sedangkan yang pasif ini dia menerima informasi itu dengan mentah-mentah dan langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh media tersebut. Jadi teori jarum suntik ini lebih cocok dengan khalayak pasif, dan dan media menggunakan teori ini untuk mempengaruhi audiensnya agar mengikuti apa yang pandangan media mau dan apa yang media inginkan. Oke, tadi sudah ditekankan sekali lagi dari Kak Nurul bahwa
teori ini targetnya lebih kepada halayak yang pasif, halayak yang dengan semena-mena menerima seluruh pesan dari media. Apa yang ditampilkan media itu juga yang diterima oleh halayak pasif tersebut. Oke Kak, tapi ngomong-ngomong ya, ada satu hal lucu tentang ketika kita membahas tentang halayak pasif ya, saya teringat kepada ibu-ibu ya Kak ya. Ibu-ibu itu pada zaman sekarang pada kenyataannya ada banyak sekali ibu-ibu yang yang langsung menerima pesan dari media dan gampang sekali tertipu dari isi dari banyak sosial media. Contohnya yang paling banyak itu kayak Facebook gitu kan. Ibu-ibu sekarang itu kan kayak lebih banyak menggunakan Facebook. Nah, gimana tuh Kak? Sebenarnya itu termasuk gak sih dia terkena serangan jarum suntik gak sih itu bahasanya? Oke, itu ibu saya guys. Oke, silakan Kak. Ya, dan memang teori jarum suntik ini adalah teori yang dalam tanda kutip itu jadul, sudah lama. Tapi tidak bisa dipungkiri relevansinya terhadap zaman sekarang itu masih ada. Teori-teori jarum suntik di zaman sekarang ini itu masih bertebaran, apalagi sekarangnya itu kan pengguna yang pasif, sedangkan sekarang itu bukan hanya maksudnya kita yang berusia Gen Z begitu umur 20-an, tapi pengguna media sosial itu ada juga yang sudah berumur 50-an, 40-an, ibu-ibu. Intinya mereka yang tergolong gaptek, tidak terlalu paham gitu dengan teknologi. Sehingga ketika sebuah media menayangkan sebuah informasi tertentu yang mungkin sudah diedit, sudah diberikan ujaran-ujaran kebencian, sehingga kita bisa terpengaruh, padahal itu belum tentu benar loh. Dan mereka itu bisa langsung percaya karena mereka tidak paham apa itu editan, itu AI, itu sudah disetting sebelumnya. Jadi untuk zaman sekarang memang teori jarum suntik itu masih ada sebenarnya, masih berlaku lah, apalagi untuk kalangan ibu-ibu. Menurut saya begitu sih. Oke, sebenarnya ini lucu ya Kak ya, karena ibu-ibu itu zaman sekarang gampang banget percaya pada media sosial. Kayak contohnya muncul sebuah video yang menurut kita itu sebuah editan, tapi menurut ibu-ibu itu gampang sekali percaya, dan dia tidak percaya bahwa itu sebuah editan. Nah ini aduh gimana ya Kak ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya dan mungkin yang terakhir ya Kak ya, pembahasan kali ini pertanyaan saya adalah kita sebagai pengguna media atau sebagai bisa dibilang sebagai Gen Z yang paham akan perkembangan di dalam media atau perkembangan teknologi, gimana sih cara kita menghadapi contohnya kayak tadi ya ibu-ibu yang awam terhadap penggunaan teknologi, gimana sih cara kita dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu? Oke, silakan Kak. Oke, jadi tadi kan memang sekarang ya, teori jarum suntik itu masih berlaku ya, karena tidak bisa dipungkiri walaupun zaman sekarang media sosial itu dipenuhi sama yang namanya Gen Z atau yang masih muda lah, tapi juga pengguna media sosial itu termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek yang mungkin usianya sudah 40-an ke atas, 50-an ke atas, yang sudah pasti mereka lebih awam terhadap teknologi. Mereka gaptek lah istilahnya, karena teknologi semacam ini tuh tidak ada pada zaman mereka masih muda, sehingga ketika ada sebuah berita yang disampaikan oleh media tertentu, mungkin itu adalah editan, rekayasa digital, AI yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat propaganda, mempengaruhi untuk membuat ujaran kebencian, dan bisa jadi sasarannya mereka, karena mereka itu lebih mudah percaya dengan hal seperti itu. Nah, tugas kita sebagai generasi yang paham dengan itu memberikan penyuluhan kepada mereka, seperti pada jurnal Muhammadiyah ini, Universitas Muhammadiyah mengatakan pentingnya penyuluhan pada masyarakat
yang tergolong awam karena mereka itu tidak mengerti dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi kita sebagai generasi yang paham harusnya mengedukasi mereka, memberikan penjelasan bahwa tidak semua informasi itu bisa ditelan mentah-mentah. Kita harus memfilter, mengecek dan menganalisis. Kita bisa menanyakan kepada orang yang lebih pakar sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman terhadap media ini, atau dalam kemungkinan terburuknya itu bisa menimbulkan ujaran kebencian atau pembulian. Itu aja Kak. Oke, jadi itu ya Sobat Posko, kita sebagai generasi yang paham akan perkembangan media sosial atau teknologi, kita harus memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman kepada orang-orang atau masyarakat yang awam terhadap perkembangan teknologi atau perkembangan media tersebut. Gitu ya Kak ya? Oke, mungkin berakhir ya pembahasan kita pada kali ini. Jadi semoga Sobat Posko dengan menonton video ini dan mendengarkan pembahasan kita pada kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan Sobat Posko semua, terkhusus kepada mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan ilmu komunikasi yang tentu saja harus paham tentang teori ini. Oke, jadi mungkin hanya itu ya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada Kak Nurul yang sudah menyempatkan hadir dan melakukan sharing-sharing kepada Sobat Posko semua. Dan mungkin kami mohon untuk pamit. Saya Ulil Fatihah selaku host atau pemandu pada podcast kita kali ini, dan saya Nurul Fanadila sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.